Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-770 Bimbel Tes CPNS pertemuan yang ke-32. Materinya adalah perbandingan kuantitatif. Kita sediakan juga link simulasinya di kolom deskripsi. Tinggal teman-teman ngerjakan saja ya. Langsung masuk ke soal yang pertama. Terdapat 240 kg yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam satu hari. Oke, ini ada pakan ya. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah... Oke, ini kategori yang perbandingan kuantitatif. Kita selesaikan dengan mudah dan cepat. Yang pertama adalah kita adalah pakan. Saya singkat dengan P aja. Kemudian di sini adalah ayam. Ada 240 kg pakan, bisa dihabiskan oleh ayam 600 untuk disediakan. Akan dihabiskan oleh 600 ekor ayam dalam satu hari. Oke. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, berarti ditambah 200 ekor. Semula ada 600, ditambah 200, berarti jumlah ayam sekarang adalah 800. Maka pakan yang harus ditambahkan berapa? Sebelum ditambahkan, kita cari dulu butuh berapa pakan dalam satu hari jika ayamnya adalah 800. Logika saja. Jika ayamnya bertambah, maka jumlah pakan yang dibutuhkan adalah pasti bertambah. Logikanya seperti itu. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Karena ini bertambah, yang ini bertambah. Jika ayamnya berkurang, misalnya ini saya pakai 500 atau 400, maka jumlah pakannya juga berkurang. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai berarti kita kalikan silang. Ini kali ini, A kali 60. Oke, untuk menentukan A berarti sama dengan 240 kali 800. Seperti ini. Baru dibagi dengan 600 ini. 02, 02. Oke. Berarti tinggal 24 dibagi dengan 6. Ini ada 4. 40 dikali dengan 8. 40 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 320 kg. Nah, berarti jumlah pakan dalam satu hari jika ayamnya adalah 800 ekor ayam, maka jumlahnya adalah 320 kg. Ingat, jangan langsung menuju ke jawaban, karena yang ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari. Di sini sudah tersedia 240, berarti 320 ini dikurangi dengan 240. Tambah berapa? Berarti butuh 80 saja tambahannya. 80 kg. Pilihan jawaban yang E. Oke, jika Anda tergesa-gesa, bisa saja Anda pilih jawaban 320 ya. Cepat boleh, tapi yang penting adalah tepat. Usahakan cepat dan tepat. Oke, lanjut kita di soal beri nomor 2 ya. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Oke, di sini adalah harinya. Saya tulis H gitu aja. Di sini adalah jumlah pekerjanya. Jika ingin selesai 240 hari, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 180 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin 160 hari, tapi yang ditanyakan di sini tambahan pekerjanya. Kita cari dulu berapa pekerja yang dibutuhkan. Logika saja. Jika ingin dipercepat atau harinya semakin diperpendek, semakin berkurang, maka pekerjanya harus semakin ditambah. Ini berkurang, maka pekerjanya harus ditambah. Jika ingin semakin lama gini, maka ini juga semakin berkurang. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka perkaliannya adalah seperti ini, dikalikannya. Berarti 240 kali 180. Maka nilai A di sini adalah 240 dikali dengan 180, baru dibagi dengan 160. Oke, seperti ini. Ada 0 ya, ini ya. 0, 0. Kemudian 24 sama 16 dibagi 8. Ada 3 dibagi 8, ada 2. Kemudian 18 ini 180 dibagi dengan 2, 90. Berarti tinggal 3 kali 90 ya. 270. Berarti pekerja yang dibutuhkan adalah 270 pekerja.
Yang ditanyakan di sini adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Di sini sudah tersedia pekerja 180. Maka 270 ini kita kurangi dengan 180. Ya, seperti itu. Jadi tambahan orangnya, tambahan pekerjanya adalah 90 orang atau 90 pekerja. Pilihan jawaban yang A, seperti itu ya. Ingat, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Semakin banyak pekerja, ini semakin banyak, maka jumlah hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin sedikit pekerja, maka jumlah hari yang dibutuhkan semakin banyak. Kan berbalik nilai seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 3. Randy, Rama, Rio adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru senjata yang dimiliki Rio, Rama, dan Randy adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan, maka memiliki total peluru sebanyak 80 butir peluru. Selisih peluru Randy dan Rio. Oke, kita cari diketahui. Rio, Rama, dan Randy. Rio saya tulis RI. Rama saya tulis RA. Randy saya tulis RE. Perbandingannya adalah 2:3:5. Ini yang diketahui. Berikutnya adalah jumlah total pelurunya, yaitu 80 butir. Artinya di sini semuanya adalah 80 butir. Kalau perbandingannya berapa ya ditambah? 2 tambah 3 tambah 5. Perbandingan semuanya adalah 10, jumlah pelurunya adalah 80 butir. Artinya 10 menjadi 80 dikali dengan 8. Otomatis yang lain juga harus kita kalikan 8. Tinggal pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah selisih peluru Randy dan Rio. RE dikurangi RI, Randy dan Rio. Randy-nya 5, Rio-nya 2. Berarti perbandingannya di sini 5 dikurangi 2, 3. Maka jumlah pelurunya kita samakan ini. 10 menjadi 80 dikali 8, maka 3 juga harus dikalikan 8. 3 kali 8, 24. Maka selisih peluru Randy dan Rio adalah 24. Pilihan jawaban yang D. Kalau ingin kita buktikan, ya kita coba ya sebagai pembuktian saja. Berapakah peluru Rio? Ya tinggal dikali 8 tadi ya, 16. Peluru Rama dikali 3, 24. Peluru Randy dikali 8, 40. Selisihnya Randy dan Rio. Randy 40, Rio-nya 16. 40 dikali 16, 24. Sama, tapi lebih lama. Kalau langsung pakai cara ini, lebih cepat. Seperti itu ya. Cukup mudah, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya soal nomor 4. Perbandingan uang Yanti dan Yuni adalah 3:5. Jika jumlah uang Yanti dan Yuni adalah 720.000, maka selisih uang Yanti dan Yuni. Oke, sudah pernah kita bahas ya model-model perbandingan seperti ini. Kita ingatkan lagi, Yanti YA, Yuni YU. Yanti perbandingannya adalah 3, Yuninya 5. Oke, ini yang diketahui. Kemudian jumlah uang Yanti berarti YA ditambah YU, uangnya adalah 720.000. Ribunya saya hilangkan dulu biar mudah, 720 saja ya. Perbandingannya berapa ya? Tinggal karena ini ditambah, maka YA tambah YU ini 3 tambah 5, 8. Lihat yang ditanyakan, selisih uang Yanti dan Yuni. Berarti selisihnya yaitu Yanti dikurangi Yuni, atau saya tulis selisihnya 3 dikurangi 5, perbandingannya adalah 2. Maka ini ya berapa? Nah, tinggal lihat ini nih. 8 menjadi 720, ini kan dikali dengan 90.000. Maka 2 juga harus kita kalikan dengan 90.000. Berarti di sini adalah 180.000-nya. Nah, selesai. Berarti pilihan jawaban yang E, seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 5. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam 23 hari. Oke. Ini sepatu, ini harinya. Bisa membuat 80 sepatu dalam waktu 23 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambah waktu 7 hari lagi, berarti harinya tambah 7, berarti menjadi 30 hari. Berapakah sepatu yang dapat? Artinya yang dibuat berapa pasang gitu ya. Lihat di sini, jika jumlah harinya ditambah atau naik, maka jumlah sepatu yang bisa diproduksi ya
pasti naik juga kan? Jika jumlah harinya turun, maka jumlah sepatu yang bisa ditambah juga turun. Otomatis ini adalah perbandingan senilai. Maka, jika kita ingin mencari A di sini, kita kalikan silang. Nah, berarti nilai A sama dengan 80 dikali dengan 30, baru ini dibagi dengan 23. Seperti ini. 80 dikali 38 kali 3, 24, tambah 0, 21, 2, dibagi dengan 23. Kalau kita lihat di sini, 2400 ada, kalau 2300 bisa 100 pasang. Tinggal 300-nya dibagi dengan 23. 200 dibagi 23. 100 ya, 100 bagi 23, 5 kurang 4, sekitar 4. Oh, berarti ini adalah 104, sekian lah kalau gitu ya. Gini, saya hitung sana. 240 ini 2400 kan, 2300 sama 100. Nah, gini kan. Kalau ini dibagi dengan 23, maka pasti hasilnya adalah 100. Kalau 100 ini saya bagi dengan 23, seperti ini, maka kalau 5 kan lebih. Berarti ini kan 4 koma, berarti kan 104. Karena ini sepatu tidak mungkin koma, ya nggak ada pembulatan ke atas, cukup di angka 104-nya. Pilihan jawaban yang D. Walaupun di sini nanti hasilnya adalah 104,9 katakanlah, tidak boleh dibulatkan menjadi 105. Karena ini adalah jumlah produk. Jumlah produk berarti nilai terbawahnya, taksiran bawah, bukan taksiran atas. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya. Jika sebuah tiang setinggi 98 meter membentuk bayangan setinggi 42 meter. Oke, ini tiangnya. Saya tulis dengan T. Ini adalah bayangannya. Tiangnya adalah 98 meter. Bayangannya adalah 42 meter. Maka panjang bayangan untuk tiang setinggi 0,035 kilometer. Oke, ini kita rubah dalam bentuk meter semua ya. Masih ingat cara saya menuliskan, membuat kiai, urutannya ya, kiai, haji, dari, dam. Maka dengan cara menabung. Kiai, haji, dari, Mekah dengan cara menabung. Kilometer ke M. Turun 1, 2, 3. Turun 3 berarti nolnya, komanya ini pindah 3. 1, 2, 3. Ya, tinggal 35 meter. Berarti jika tingginya itu 35 meter, maka bayangannya adalah berapa? Seperti itu. Lihat di sini, jika ini turun ya pasti bayangannya juga turun. Jika ini naik maka bayangannya juga naik. Berarti ini perbandingan senilai. Karena senilai berarti kita kalikan silang. Maka A sama dengan 35 kita kalikan dengan 42 baru dibagi dengan 98. Seperti itu. Kita tinggal coret saja di sini. Ada angka yang pertama kita bagi 7, 35 bagi 7 ini kan 5. Kemudian 98 kita bagi 7 itu 14. Kemudian 42 langsung bisa dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 3. Tinggal tersisa 5 kali 3. 15 meter. Selesai. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, next. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas soal-soal yang lain. Semoga video dari kami, Klub Matematika ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ikuti simulasinya. Link soal sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Semoga semua ini bisa bermanfaat. Terima kasih.